Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati SPD. Saya adalah guru IPS di MTS Al-Badar Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekaligus saya juga mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan adalah secara daring. Rangkaian pembelajaran menggunakan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, ya. Udah sarapan? Sudah. Sudah belajar Bu. Sudah. Sebelum berangkat sekolah sudah sarapan, Bu. Malam tadi ada yang belajar nggak? Saya tidur ketiduran, duluan, Bu. Ada banyak tugas. Oke, hari ini pembelajaran kita tentang mobilitas sosial. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu minta ketua kelasnya tolong pimpin doa untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Ketua kelasnya, ayo Arif, silahkan dipimpin doanya. Baik, teman-teman sekalian. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, baiklah. Ini anak-anak Ibu udah siap belajar ya. Siap, Ibu, siap. Nah, kita mulai hari ini pembelajaran kita tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Di sini kalian siapkan adalah buku paket yang telah Ibu bagikan, kemudian LKPD. Kemarin kan sudah Ibu suruh untuk memprint LKPD, sudah diprint semua ya. Sudah, Ibu. Handphone ya, karena kita menggunakan daring, jadi handphone pasti digunakan dan juga untuk mencari bahan referensi nanti. Nah, setelah itu kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, Ibu harap kalian bisa mendeskripsikan pengertian mobilitas sosial dan memberikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan menggunakan metode problem basic learning, Ibu harap kalian juga bisa nanti mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang pengertian mobilitas sosial ya. Nah, ini adalah pengertian mobilitas sosial. Sebelumnya kalian pernah dengar kata mobilitas sosial? Pernah dengar, Ibu? Pernah. Menurut kalian mobilitas sosial itu apa? Pergerakan masyarakat, Bu. Pergerakan masyarakat, iya benar. Ada lagi pendapat lain? Perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, Bu. Iya, pintar anak Ibu ya. Perpindahan satu orang dari satu tempat ke tempat lain. Ya, ada teman lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Perpindahan status seseorang, Ibu. Perpindahan status seseorang, pintar. Ada lagi tadi? Yus? Ya, sama, Bu, dengan Pak Sarip, Bu. Iya, pintar sekali ya anak Ibu. Ini mobilitas sosial ini adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Jadi seseorang yang mengalami perubahan kedudukan status sosial dari satu lapisan ke lapisan yang bisa jadi yang lebih tinggi, bisa juga jadi yang lebih
rendah. Ini pengertian mobilitas sosial secara umum. Seperti kalian juga nggak mungkin hidup kalian itu gitu-gitu aja terus. Nah, saat ini kan kalian berada di kelas 8, ya kan? Sebelumnya kan kalian berada di kelas 7, dan sebelumnya lagi kalian juga berada di tingkatan SD. Dengan seiringnya waktu kalian mengalami perubahan ataupun perpindahan status sosial dari kelas 7 naik ke kelas 8, naik lagi ke kelas 9. Karena setiap orang pasti ingin merubah status sosialnya menjadi lebih baik. Pengen nggak terus di kelas 8? Malu, Ibu. Enggak, Bu. Nah, ya pasti pengennya naik ke kelas 9 ya. Nah, ini contoh mobilitas sosial. Misalnya seorang pensiunan pegawai rendahan dari salah satu departemen beralih pekerjaan jadi seorang pengusaha dan berhasil dengan gemilang. Kemudian ada anak pengusaha yang ingin mengikuti jejak ayahnya, kemudian buka usaha, akhirnya gagal. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak semua yang kita inginkan itu bisa tercapai. Jadi kalau ingin mencapai cita-cita atau menginginkan sesuatu itu kita harus perlu usaha dan doa ya, jangan cuma menghayal mulu, pengennya jadi ini, pengen jadi itu, nggak mau ada usaha. Jadi dalam menggapai sesuatu yang kita inginkan tentunya kita harus punya usaha dan doa. Nah, setelah itu mobilitas sosial ini banyak sekali pendapat menurut para ahli ya. Menurut Paul, mobilitas sosial ini adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari strata ke satu strata yang lainnya. Kemudian ada pendapat juga dari Kim Balyong dan Raymond bahwa mobilitas sosial ini adalah gerak struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial, mencakup sifat hubungan antar individu dalam kelompok dan hubungan antar individu dan kelompok. Kemudian ada juga mobilitas sosial menurut Anthony Giddens dan Horton Hans. Itu bisa kalian lihat buku paket kalian. Nah, pendapat ini adalah pendapat para ahli. Tidak hanya para ahli, kalian juga bisa berpendapat seperti tadi ada yang bilang perpindahan status sosial, ada perpindahan tempat ya. Nah, itu artinya anak-anak ibu sudah kreatif, sudah bisa berpendapat sendiri seperti itu. Nah, selain itu bentuk mobilitas sosial. Di sini ada 3 ya bentuk mobilitas sosial, ada mobilitas vertikal, horizontal, dan lateral. Mobilitas vertikal ada 2, vertikal naik dan vertikal turun. Vertikal itu seperti apa? Garis seperti itu kan, garis turun ataupun naik seperti itu kan. Nah, jadi ada yang mengalami vertikal naik, ini kalau dia mengalami ke arah yang lebih baik. Terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang yang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Sedangkan vertikal turun ini sebaliknya. Kalian pengennya masuk ke yang golongan mana? Vertikal naik apa vertikal turun? Vertikal yang naik, Ibu. Ya, setiap orang pasti pengen berada di status vertikal naik. Ibarat pepatah itu ya, kalau hidup itu kan kayak roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Pernah nggak dengar itu ada bercandaan seorang komedian bernama Olga, itu katanya kalau rodanya berputar, dia lagi di atas, dia akan ganjel rodanya biar tetap berada di atas. Nah, Ibu harap kalian juga seperti itu ya. Kalau misalnya kalian ada di peringkat 1, ranking 1, pertahankan gimana caranya supaya tetap di peringkat 1. Yang ada di peringkat 2 harus jadi motivasi temannya bisa ranking 1, kok saya nggak bisa, padahal sama-sama makan nasi, sama-sama punya 2 mata, punya 2 telinga, kok harus kalah sama teman yang lain gitu. Jadi harus termotivasi dengan teman yang berada di vertikal naik ya. Jangan pasrah dengan keadaan, lihat nilainya rendah ya udahlah, udah pasrah segitu aja, nasib udah takdir nilai saya segitu. Jangan gitu ya, karena kita, kalau teman bisa kenapa kita enggak, seperti itu.
Nah, ini vertikal naik dan vertikal turun. Kemudian yang kedua adalah mobilitas horizontal. Nah, ini perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Jadi, dia itu berpindah status sosial tapi statusnya sama. Misalnya, ibu kan guru IPS nih, ibu ngajar di MTSA, terus ibu pindah nih ke SMP, tapi ibu ngajar sama mata pelajaran IPS juga. Nah, ini artinya ibu mengalami mobilitas horizontal, di mana ibu hanya berpindah sekolah seperti itu, tapi status ibu sebagai guru IPS tidak pindah, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mobilitas lateral. Ini adalah perpindahan seseorang dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, mobilitas lateral ini seperti transmigrasi, ada urbanisasi, ada ruralisasi, ya. Ini termasuk mobilitas lateral. Transmigrasi itu apa sih? Apa menurut kalian transmigrasi itu? Bu, perpindahan penduduk, Bu, dari yang padat penduduknya ke yang jarang. Iya, dari perpindahan yang padat ke dari yang perpindahan yang padat ke perpindahan yang jarang. Adi, contohnya transmigrasi itu seperti apa, Adi? Atau ada teman yang lain? Contohnya itu, ini Bu, Ya. ini Bu, yang rumahnya padat pindah ke tempat atau pulau yang masih sepi, masih jarang penghuninya, Bu. Iya, benar ya. Jadi transmigrasi itu perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Misalnya dari tempat yang padat, misalnya dari Pulau Jawa. Pulau Jawa kan itu padat sekali penduduknya karena pulaunya kecil, penduduknya banyak, sehingga diadakanlah transmigrasi, misalnya pindah ke Kalimantan yang wilayahnya penduduknya tapi tempatnya luas. Nah, ini adalah contoh dari mobilitas lateral. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut. Ya, Bu. Ya. Samakah Kenapa? Samakah, Bu, mobilitas lateral dengan mobilitas geografis, Bu? Samakah mobilitas lateral dengan mobilitas geografis? Teman-temannya yang lain, kira-kira menurut kalian sama nggak mobilitas lateral dengan mobilitas geografis? Sama, Bu. Sama. Ada pendapat lain? Sama, Bu. Sama. Nah, ada beberapa temannya yang menyebutkan sama, ya. Kalau kita lihat secara geografis itu kan adalah karena kalau perpindahan seseorang dari lain sama dengan mobilitas geografis. Pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Kita lanjut ke tugas. Nah, ini Ibu sudah kirimkan ke WA Group link link YouTube. Kita akan buka YouTube dulu ya. Silakan, sudah Ibu share juga di grup link YouTube-nya. Sambil dibuka ya. Sebentar, Ibu bukakan. Ibu stop share dulu ya. Ibu akan buka YouTube.
slide. Salah ini. Nama saya Ilham Radi Kusuma, profesi saya sebagai pelaku usaha kerajinan bergerak di bidang peralon bakar. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Mulai. Suaranya terdengar? Ya, terdengar, Bu. Jelas, Bu. Kalian amati video berikut. Nama saya Ilham Radi Kusuma, profesi saya sebagai usaha kerajinan bergerak di bidang peralon bakar. Tempat tinggal di Jalan Pesantren Nurul Huda nomor 4, Desa Cibatu, Kabupaten Sukabumi. Usaha ini sudah bergerak sejak tahun 2004 sampai 2017, ya kurang lebih sekitar 13 tahunan. Mulai usaha memang awal dari dulunya memang background saya bukan di ini ya, saya pernah kerja di Jakarta, cuman saya beralih profesi lah. Memang sejak kecil udah seneng main di Grab. Nah, jadi coba saya berwirausaha di usaha ini dengan modal dulu sekitar 2 juta rupiah ya. Jadi intinya baru nekat aja. Produk ini dibuat dari bahan pipa peralon, biasa diperuntukkan untuk air. Kita coba dengan cara proses dibakar, dan tentunya dari hasil mengeluarkan warna dan tekstur seperti kayu atau kulit kayu. Keunggulannya jelas mungkin nggak umum ya, produk ini boleh dibilang baru. Yang namanya masalah selalu pasti ada ya. Cuman di sini saya tekad bulat saya jalanin. Memang boleh salah satunya juga dari proses pasar ya. Awalnya kesulitan, tapi seiring waktu banyak saya juga diajak peserta dalam hal pameran. Dari situ kita ketemu konsumen ya. Ya sedikitnya kita terbantu di dalam hal pemasaran. Dan boleh dibilang permodalan di awalnya memang kendala juga buat usaha saya, tapi saya mendapatkan program kredit Koperdas BRI, dan di situ BRI juga memberi bantuan promosi melalui pameran di berbagai kota. Terima kasih BRI. Ya, itu adalah video yang akan menjadi tugas kalian nanti. Selanjutnya, setelah mengamati video tersebut, Ibu minta kalian membagi kelompok ya. Kemarin sudah Ibu share di grup WA, itu terdiri dari 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu ada 4-5 orang, dan sudah Ibu share juga siapa yang masuk kelompok A, B, C, D, dan kelompok E. Jadi tugas kalian adalah ini, merumuskan permasalahan atau pertanyaan yang ingin kalian ketahui berdasarkan pengamatan video. Jadi tadi kan kalian udah nonton video, kemudian kalian rumuskan permasalahan sebanyak mungkin ya, apa saja permasalahan dan pertanyaan yang ingin kalian ketahui berdasarkan hasil pengamatan video tersebut. Nah, setelah merumuskan permasalahan tersebut, kalian analisis jawabannya apa, seperti itu. Setelah itu, barulah kalian presentasikan nanti dari satu kelompok itu ada 1 orang nanti yang mewakilkan untuk mempresentasikan.
Nah, sekarang silahkan Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Sudah paham dengan tugasnya atau ada yang ingin ditanyakan? Insyaallah, Bu. Ya, udah paham ya. Silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Iya, ini aturan kerja kelompoknya ya. Jadi kalian baca kembali buku paket kalian, kemudian kalian buka juga handout yang sudah Ibu share, ya, yang Ibu harap handoutnya udah di print ya. Kemudian juga kalian bisa mencari sumber lain untuk bisa menambah wawasan kalian dan memanfaatkan fasilitas bisa dengan browsing atau melalui internet untuk menambah informasi dan kemudian didiskusikan di lembar kerja kalian bersama kelompok. Nah, sudah ya. Nah, ini ada dari kelompok A. Nah, ini adalah rumusan dari kelompok A. Tadi sudah dipresentasikan ya dari kelompok A. Dan hasil presentasinya bagus sekali. Ini salah satu rumusan masalah yang dibuat oleh kelompok A. Berdasarkan video yang telah Anda lihat, jelaskan secara singkat apa yang terjadi pada tokoh tersebut. Nah, ini adalah analisis jawaban dari kelompok A. Dalam video tersebut, ada seorang pengusaha yang merintis pekerjaannya dari nol. Pengusaha tersebut mengalami banyak kendala saat merintis usaha, tapi beliau tidak menyerah. Akibat kegigihan beliau, maka sekarang beliau mengalami mobilitas vertikal naik karena kesuksesan beliau menjadi seorang pengusaha UMKM yang sukses. Nah, ini seperti materi kita sebelumnya, bahwa untuk bisa menjadi seorang pengusaha sukses ataupun merubah mobilitas sosial kita ya, jadi harus ada usaha dan juga harus pantang menyerah ya, gagal coba lagi seperti itu, seperti video yang kalian lihat tadi, di mana pengusaha itu dia memulai usahanya dari 2 juta, kemudian juga masalah yang terjadi juga banyak katanya, tapi akhirnya dia mengalami mobilitas vertikal naik ataupun mengalami kesuksesan. Nah, sebelum Ibu sebutkan kesimpulannya, silahkan kalau ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, kalau nggak ada yang menyimpulkan, ini Ibu sudah buat kesimpulannya. Mobilitas sosial ini diartikan sebagai perpindahan kedudukan atau status sosial individu atau kelompok. Ini kesimpulannya ya. Ada juga tadi dari beberapa ahli, pendapat beberapa ahli tentang mobilitas sosial. Kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial itu terdiri dari mobilitas vertikal, horizontal, dan lateral. Sedangkan mobilitas vertikal ada vertikal naik dan vertikal turun. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin kalian mengevaluasi pembelajaran ya, untuk kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan, terdiri dari soal esai dan pilihan ganda, di mana masing-masing ada 5 esai. Ini dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa belajar dulu sebelum ke sekolah. Misalnya hari ini pulang sekolah, jangan langsung lempar sepatu, lempar tas, langsung buka game. Jangan ya, malamnya itu gunakan untuk belajar. Karena Ibu lihat kadang itu ada yang lupa. Pas Ibu minta tugasnya, ada yang bilang lupa, Bu, seperti itu. Nah, jadi Ibu minta untuk tugas yang ini tidak ada kata lupa lagi. Paham ya? Nah, sebelum Ibu tutup, kalau ada yang ingin ditanyakan sekitar ataupun tentang evaluasi, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Tugasnya kapan dikumpulkan, Ibu? Ini dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ya, dikerjakan. Oke, Bu.
Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa menambah wawasan kalian dan juga bisa memotivasi kalian untuk bisa lebih baik lagi. Ibu tutup Amin. pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.